Puluhan orang dari relawan alumni Universitas Gadjah Mada bergerak menggelar demonstrasi terkait ijazah sarjana Presiden ke-7 Joko Widodo. Mereka menuntut UGM dan Jokowi secara sukarela menunjukkan keaslian ijazahnya kepada publik. Selain membawa spanduk, Rela Gama Bergerak juga membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan agar UGM bersikap terbuka soal ijazah Jokowi. Masa aksi menyampaikan pernyataan sikap agar Rektor UGM dan jajaran menyampaikan pernyataan resmi kepada publik terkait riwayat pendidikan Jokowi di UGM hingga status ijazahnya. Mereka juga meminta Jokowi sukarela menunjukkan ijazah sarjananya kepada publik. Kemudian di daerah-daerah lain seperti yang kami sudah laporkan Bupati Goa. Kemudian terakhir yang masih sangat up to date itu tentang kejahatan kemanusiaan. Kenapa saya sebut kejahatan kemanusiaan? Kejahatan korupsi kredit usaha rakyat bukan hanya kejahatan finansial secara perbankan, tapi itu juga merupakan kejahatan nasional secara moral dan sosial. Kejahatan kemanusiaan di mana Undang-Undang Dasar Pasal 33 mengamanatkan tentang bagaimana hasil kekayaan negara diprioritaskan untuk kepentingan rakyat, tapi apa yang terjadi? Malah dibangkrut, didompet, dihajar, dihabisi oleh para konglomerat. Nah, untuk itu semua kejadian ini, semua fenomena ini, semua keterburukan ini akibat dari sebuah penyimpangan yang hari ini juga sudah sekian tahun pada tanggal 10 Agustus 2002 Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen. Nah, dalam kesempatan yang singkat ini, saya Bang Jali Pitung selaku salah satu anggota Presidium Konstitusi kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 mengajak seluruh elemen bangsa, mengajak seluruh anak bangsa, mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk kembali menerapkan Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945 yang telah kita sepakati sebagai konsensus berbangsa dan bernegara sebagai landasan yang paling tinggi untuk mendudukan MPR sebagai lembaga tertinggi. Mari kita kembalikan agar cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang kita bayar dengan darah dan air mata para pahlawan kita untuk segera diberlakukan. Saya ingatkan kepada Presiden Republik Indonesia, tidak ada jaminan Prabowo Gibran tentang eksistensi pemerintahannya apabila reshuffle kabinet, kemudian rekrutmen para pejabat masih menggunakan politik balas budi. Nah, yang lebih parah lagi adalah menempatkan orang-orang yang inkompetensi. Maka tunggulah kehancurannya apabila kita memerintahkan orang untuk melakukan sesuatu yang bukan ahlinya. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala keseluruhannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Berikutnya Pak Iko. Monggo, waktu 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Senang sekali bisa di sini hari ini. Memang sepertinya Indonesia sudah waktunya ya untuk menggantungkan koruptor-koruptor. Tapi hari ini saya mau bicara bukan hanya mengenai masa lalu, mengenai presiden sebelumnya, tapi saya juga mau bicara mengenai potensi korupsi ke depan. Ada 2 undang-undang yang baru disahkan di Indonesia ini, yaitu Undang-Undang P2SK atau undang-undang yang mengatur sektor keuangan. Di undang-undang yang baru ini ada pasal 50A, di mana di dalam undang-undang ini sebenarnya menghalalkan uang haram. Pemerintah saat ini mencoba
mencoba memberikan kekebalan kepada penjahat-penjahat. Mereka mencoba menghalalkan uang korupsi, uang judi, uang prostitusi, itu mau dimasukkan ke dalam sektor keuangan. Oke. Ya. Undang-undang ini yang pasal 50A Ya. ini seperti kartu bebas penjara untuk koruptor, oligarki yang membeli obligasi Patriot Bond atau obligasi merah putih. Mereka bebas dari Ya. pemeriksaan pajak, bebas dari pemeriksaan korupsi dan lain-lain. Ini seperti sedang merampok ibu pertiwi kita. Undang-undang P2SK ini pasal 50 menghalalkan uang illegal mining, menghalalkan uang APBN yang telah dikorupsi. Ini menjadi karpet merah untuk oligarki. Alhamdulillah, Rismon dari tahan, alhamdulillah, maju terus, alhamdulillah, Allahu Akbar, rakyat menang, Prabowo jangan takut sama Jokowi, alhamdulillah, maju terus Prabowo, habisi para koruptor. Kehakiman, saya yakin suara rakyat tak akan pernah sampai ke telinga pemerintah. Yang tempat semuanya diganti baru ada sedikit harapan. Sere Sajatu Simulyono ijazah palsu, Adili Mulyono dan juga Fufu Fafa. Usut ijazah dan KTP sampai tuntas. Tangkap Jokowi, adili semua keluarga Jokowi yang sudah jelas-jelas bikin rusaknya negara Indonesia. Nah teman-teman, kita melihat bahwa di tanggapan atau komentar masyarakat dalam hal ini dalam menanggapi video yang barusan saja kita saksikan ini, bahwa hanya gara-gara kasus ijazah daripada Pak Joko Widodo ini maka terjadi yang namanya demo atau kegaduhan dan kericuhan. Dan dengan itu masyarakat saat ini mengatakan tolonglah kepada para penegak hukum dan juga jaksa dan kepolisian tuntaskan masalah ini supaya tidak bisa terjadi kegaduhan lagi atas bangsa dan negara Indonesia saat ini, karena masa depan bangsa dan Indonesia ini masih panjang. Dengan itu mereka memohon kepada para penegak hukum dan juga kepada Pak Presiden Prabowo supaya menuntaskan masalah-masalah yang ada di bangsa dan negara saat ini supaya masa depan aman dan juga tentram. Nah, di sini juga ada yang mengatakan, maka tangkaplah Jokowi, adili semua keluarga Jokowi yang sudah jelas-jelas bikin rusaknya negara Indonesia. Jokowi tidak akan pernah dijemput paksa karena penegak hukum sama sekali tidak pernah melayangkan surat panggilan kepada Jokowi. Penyelenggara negara sekarang semua takut kepada Jokowi, tidak berani ambil tindakan karena hampir semua termul aja sudah berlarut-larut. Masalah ijazah Jokowi, penegak hukumnya PKI, Presiden PKI tidak ada, iya becus. Salam hormat semua yang ada di sini atau para pendemo hari ini. Kasihan polisi dan TNI dimanfaatkan pejabat, pemerintah, dan juga penguasa untuk melindungi mereka. Setuju saudara agar KPK cepat tangkap Joko Widodo, adili dan dihukum. Itulah akibat masa terlalu geram tentang ijazah Jokowi yang selama ini selalu ditutupi oleh rektor UGM. Rektor juga harus tanggung jawab dengan adanya amukan massa yang merusak pagar kampus UGM. Rektor UGM wajib untuk memulihkan pagar kampus. Rektor yang mencemarkan marwah kampus UGM, pecat rektornya. Nah, lanjut. Sistem undang-undang dirubah kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Betulkah Jokowi dijemput? Kok saya masih ragu pada para penegak hukum. Alhamdulillah, tegakkanlah keadilan, adili Jokowi. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jokowi bakal akan menunjukkan ijazahnya karena Jokowi memang benar tidak punya ijazah, artinya ijazahnya tidak ada. Nepalkan saja, seret ke jalan, masukkan ke lubang buaya, termasuk termul relawan jaksa, hakim. Rakyat harus lawan mereka ini yang buat kacau bangsa ini.
Kacau dua presiden sama tidak beres. Turunkan Ova Emilia, apalagi korupsi duit atau aset korupsi. Pancasila sudah jahat, lebih daripada korupsi. Aset negara atau uang negara yang paling jahat yang menghilangkan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau tahu isinya sampurasun. Lanjut. Ayo jangan bilang jemput saja, tarik keluar, diarak di jalan. Rakyat yang mengadili pemerintahan, DPR sudah tidak peduli, masih takut dengan Jokowi. Jokowi sudah rakyat biasa, tidak perlu ditakuti. Ini kan yang namanya koar-koar. FPI masih adakah? Jokowi sudah dikepung. Percuma koar-koar kalau 101 bukti ijazah Jokowi palsu. Jokowi tidak akan diadili apalagi dihukum. Kalau Republik Indonesia 1 dan 2 tidak dimajukan dan Kapolri tidak dicopot, kalau Jokowi ditangkap semua, terbongkar korupsinya, termasuk hakim dan jaksa. Iya benar, adili Jokowi, pendukung dan termulnya bikin gaduh masyarakat dan perusahaan negara. Sudah jelas ijazah Joko Widodo palsu. Kalau bikin podcast yang bisa dipercaya. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar masyarakat dalam menanggapi video yang barusan saja kita saksikan ini. Nah, tentu kalau ada juga teman-teman yang lain yang ingin memberikan tanggapan ataupun komentar, silakan. Oke, teman-teman, sampai ketemu di video kita berikutnya.